Welcome to Game Explode. Halo semuanya, brother and sister, balik lagi di channel kami Deep Explode. Nanti silang-silang gitu. Bumper kita kok. Bumper kita ya. Oke lah. Isi silang-silang bro. Berita apa lagi pak sekarang ini? Berita update biasa lah, update game terbaru lah. Dunia game. Dunia game ada game apa lagi baru pak? Kalau dari saya itu ada game Bully tapi versi Indonesia. Bully Ya, versi Indonesia. menghadirkan tema-tema SMA di Indonesia. Oh kita apa namanya? Bolos pak. Bolos pak. Ya kayak gitu. Sama ada berita dari Cyberpunk yang ditarik di PS Store oleh Sony ya. Karena Cyberpunk. ya yang tidak sesuai harapan itu ya, Pak. ya agak sesuai dengan harapan para gamers di dunia. Sama Resident Evil 4 yang di remake kemungkinan tidak bareng sama yang punya ide pembuat aslinya. Oh, ini Resident Evil tapi di remake oleh publisher yang Oleh lain. Capcom tapi tidak oleh publishernya tapi tidak bareng Oh, yang kreatornya. kreatornya. Oh, tapi ceritanya sama kayak yang dulu itu. Ya, namanya remake. Cuma bagus grafik. Oh, lebih. Kau udah remastered tadi kemarin. Remastered beda lagi, Pak. Oh, Remastered itu dari platform lain ke nama. platform lain. Oh. Kalau remake itu dibuat ulang, Buat ulang. diperwah lah. Oh, dipercantik. Ya. Dipercantik. Oke, giliran saya yaitu dari One Piece Pirate Warrior 4 akan ada DLC baru. Selanjutnya ada Just Cause yang akan mulai memasuki pasar mobile dan Genshin Impact akan mendapatkan konten update di Desember ini. Menuju akhir Desember atau akhir tahun. Anda kan main Genshin, Pak? Main sih, cuman kan teasernya tuh keluarnya tuh di PC dulu. Oh, di PC dulu ya, Pak? Ya trial patch 1.2-nya. Oh, 1.2-nya udah ada? Bisa dicoba di PC. Oh. Tapi belum sih. Tapi lebih dulu di PC daripada di platform lain. Seperti mobile sama PS. Oh, berarti PS-nya Belakangan sama lah ya. mobile. Oke. Berita dari Bapak mungkin dulu. Dari saya, Pak. Saya yang mana yang asik sekarang ya? Yang paling saya penasaran deh. Dari game One Piece Pirate Warrior 4, yaitu akan menghadirkan DLC yang terbaru, di mana DLC ini bernama Land of Wano atau Tanah Wano. Oh, Wih, Wano Tanah Kuni Wano. ya. Wano Kuni, Pak. Ini art yang paling saya suka ini kayaknya. Di mana Dibacanya sambung sih Kinemon ya. Dan yang paling mantap itu ada Raja Wano terdahulu atau Raja ya, Pak? Shogun terdahulu. Shogun atau gimana Shogun sih, Pak? terdahulu. Kayaknya belum naik tahta dia sih. Dulu itu Belum dilantik. ya, tapi kan disuruh dia jadi pertama Dia sih. kota yang dulu gitu kan. Itu dari ada Kosuke Oden. Wih, mantap ini. Saya penasaran sama jurus-jurusnya Kozuki Oden sih. Wih, saya dapat lihat Pak. Nanti kan kita perlihatkan Pak video-videonya itu Pak, trailer-trailernya tuh di Makanya, wih, nonton. keren banget Pak. Kusugi Oden tuh, wih kan bawa dia dua pedang tuh, pakai dia aki yang kedua tuh apa namanya? Buso tapi yang Awakening yang Ryo tuh. Ryo Awakening. Ryo Buso. tuh. Bisa dia ngeluarin tebas-tebasan warna hitam itu Pak, isi aksen merah. Keren. Kalau kita yang masih penasaran itu kayak Seng gitu Pak, jurus-jurusnya Pak. Yang Seng kan kayak yang ada Seng. pamer haki dia, pamer ya. Terus kalau Okiku dia ada kayak kecepatan gitu Pak, kayak yang di apa namanya game kita sebelumnya di Basara gitu, kayak yang S itu Pak, gayanya yang bertarung dia. Siapa ya? SS gitu dia. Oke. Apa namanya? Ada lupa saya. Terus yang Kiemon itu Api untuk lah, elemen api Pak. Kinemon yang api elemennya. Apa namanya tuh? Bermandikan api dia Pak. Gak kepanasan kayaknya ya. Udah tahan dia, Pak. Udah tahan api dia Pak. Kayak Ash dia. Si apa namanya? Anak api. Anak api kok deh. Iya, api si S kan tinju api namanya, Pak. Hiken. Tapi untuk Okiku belum ada ya dia apa namanya? Kostum yang full
demon itu, pool iblis itu kan ada dia di manganya itu. Oh, yang udah waktu ngelawan segini, ngelawan Kaido. Kaido itu yang masih terbaru itu kan belum yang dia kan udah pakai topeng Oni itu. Ya, topeng yang sama baju yang zirah perubahannya. Samurainya belum. Kalau yang di DLC-nya ini cuma pakai topeng itu, Pak. Topeng aja tapi baju kimononya. Baju kimono tapi itu belum, tapi yang kalau di komik udah jauh sih. Ya, komik kan beda. Saya belum baca nih, Pak, lagi 2 chapter. Ya, dia kan nggak mau spoiler gini dulu sih, spoiler komik juga. Oh ya, kok spoiler ini, Pak? Ya nggak, maksudnya nggak mau mendului komik lah, cerita ya. Gamenya. Udah keluar sih. Nggak, maksudnya kan kalau misalnya dia udah gini kan mendahulu apa? Anime. Barengin gini aja. Barengan. Animenya juga jadi dilompatin jadinya kan. Udah dilompatin sebenarnya, Pak. Kosugi Oden belum keluar kayaknya ada anime. Belum ya? Belum, Pak. Udah ada pengisi suaranya, tadi kan nonton gitu. Udah ada pengisi suaranya, Pak. Nanti mungkin itu yang di anime juga sama kayaknya. Pasti sama sih. Saya mau main DLC yang terbaru ini. Pakai Oden. Penasaran saya. Nah, sekarang dari Bapak salah. Oke, next dari saya tuh ada Resident Evil Remake. Resident Evil 4. Remake kemungkinan besar tidak akan ditangani oleh pembuat aslinya. Ya biasa sih, seperti Resident Evil Remake 2 sama 3 juga nggak ada sih. Oh, yang itu lain juga, Pak. Yang nama pembuatnya kan Shinji Mikami. Dia nggak gini, dia nggak ikut ambil andil sih di Resident Evil 2 sama 3. Tapi hasilnya bagus sih. Waktu keluar rilis remake-nya. Nah, sekarang yang mau dibikin itu kan Resident Evil 4. Tapi Shinji Mikami nggak diajak juga. Nah, menurut Shinji Mikami itu dia tuh belum dapat kontak dari dari Capcom itu belum ada kontak dia untuk ikut ambil bagian di pembuatan Resident Evil 4 Remake. Oh, berarti yang bikin itu dari Jepang ya, Pak? Ya, langsung dari Jepang sih. Dari Jepang. Terus apalagi ada kehadiran dia itu. Berarti kan yang lain gitu kayak apa ya, Pak? Apa namanya tuh? Kan Capcom yang buat. Yang developernya namanya. Ya, Capcom. Publishernya, Pak. Pemilik aslinya loh dia. Tapi yang cuma kan menambahkan aja ya, mempercantik Ya, masalahnya si Mikami juga lagi sibuk juga sama studio gamenya dia yang namanya Tengo Gameworks. Oh. Iya. Apa ini? Waduh. Paket kita. Kita kedatangan paket bro. Sampai juga. Secara nggak langsung ya, nanti kelihatan ya. Setelah baca berita kita unboxing ini. Di akhir-akhir konten video. Konten? Ya. Nanti unboxing kita apa? tambahkan. Kita lihat nanti. Bikin konten lain aja, Pak? Enggak, Pak, gabung aja biar laris. Nontonnya. Kan cuma unboxing, main gameplaynya nanti kan beda. Oh, gitu bisa di tengah-tengah atau di depannya. Oke. Kejutan lah. Tapi kan kita bilang, Pak, tadi. Hah? Apa? Oh. Nggak nyebut gamenya kok. Oh, gamenya nggak disebut ya. Oke lah. Oh ya. Kita nyebut unboxing aja. Next game apa? Berita dari Bapak mungkin? Oh, selanjutnya kita akan menuju ke berita selanjutnya, di mana di sini ada permainan atau games yang sangat terkenal. Itu Just Cause, Pak. Anda main itu, Pak? Main Just Cause 3. Gimana sih mainannya, Pak? Itu mainannya tentang perang-perangan juga sih sebenarnya, Pak. Oh, perang. Tapi open world. Kayak Far Cry lah, Far Cry. Developernya sama? Enggak, ini Square Enix yang bikin Final Fantasy. Square Enix. Yang punya Final Fantasy. Oh, Final Fantasy ya. Di sini ada beritanya itu akan ada versi mobile-nya, Pak. Yang akan rilis 2021 nanti gitu. Berarti grafiknya bagus dong, Pak. Oh, bagus, Pak. Cuma di sini diberitakan bukan ceritanya yang di versi PC atau PS itu yang ditarik ke mobile, tapi ada ada dunia sendiri. Dunia sendiri dia, Pak. Kayak apa yang di sebelah tuh, yang kemarin tuh apa? Game tembak-tembakan yang sebelah tuh Call of Duty. Call of Duty yang mobile tuh kan beda dia. Kalau di sini mainannya ada single player, ada multiplayer co-op. Di mana untuk single playernya mungkin ada cerita-cerita atau gimana itu mungkin belum dijelaskan. Terus yang untuk co-opnya kita bisa bermain menjadi 3 tim. 3 tim. 3 tim di mana ketiga tim itu saling beradu dan memperebutkan
wilayah dan senjata-senjata, senjata gitu. Sama kayak Battleground berarti ya. Battleground, Pak. Battle Royale gitu Battle Royale, Battle Royale gitu kan. Di mana kayak di Call of Duty PUBG, mirip PUBG lah. PUBG, enggak. Kalau yang ini ngumpulin poin, Pak. Ngumpulin poin kayak Call of Duty kan. Beda sih. Kita bisa Call of Duty itu bisa main kayak CS. Yang saya tahu yang terakhir saya main tuh Call of Duty itu masih bisa main kayak CS sama Battleground gitu, Pak. Kayak kalau ini kayak CS mungkin, Pak. Karena kita kan memperebutkan wilayah, tapi kalau kita matinya itu nggak tahu sih. Belum hidup lagi. Kalau Call of Duty itu kan mati, kita hidup lagi dia. CS balik lagi. CS mati, Pak. Mati sekali kan tergantung mode gamenya. Kalau main defusing bomb dia bisa hidup lagi sih. Saya nggak pernah main, Pak, yang defuse tuh. Sama. Ya pernah sih main CS, Pak. Pernah sih. Gitu ya. Dan game ini akan berada di Android dan iOS di tahun 2021, tapi bulannya nggak ada sih, Pak. Bulan ada belum ditentukan bulan tahun depan kan gitu. Udah rilis berarti. Dan formatnya free to play ya kibul-kibul lah, Pak. Seperti yang sudah biasa game free to play kan ujung-ujungnya dalamnya bayar. Beli senjata dalamnya bayar, gacha dapat sih, Pak. Pasti gacha. Microtransaction-nya pasti ada. Android itu kan apa namanya? Game-game sekarang itu gacha. Nggak mungkin lah game gratis nggak ada gacha. Oke, next dari saya ada Sony yang tarik game Cyberpunk 2077 dari PS Store. PS Store. Ya, PS Store ditarik, Pak. Kenapa, Pak? Jadi menurut gamer di Cyberpunk 2077 di PS4 itu mengecewakan hasilnya. Yang mana grafiknya buruk, banyak bugs-nya juga. Dan awalnya sih Sony sama CD Projekt Red selaku developer belum kerjasama sama Sony sama Microsoft untuk refund-nya. Tapi mereka udah kerjasama sama Steam. Yang mana kalau di refund bisa kalau di Steam. Steam lebih gampang refund-nya kan. Karena udah kerjasama, bukan masalah gampang bagaimana, udah kerjasama. Jadi belum kerjasama sama Sony sama Microsoft untuk refund-nya. Itu. Akhirnya baru sekarang dia kerjasama sama Sony. Jadi yang di PS Store bisa di refund, tapi tidak bisa dibeli lagi. Untuk jangka waktu yang belum ditentukan karena gamenya tuh ditarik sama Sony. Berarti tidak ada di PS Store-nya itu lagi, Pak, ditarik dari penjualan kan gitu? Emang nggak ada untuk sementara ya. Sementara ya. Tapi kelak bakalan ada lagi, cuman dalam waktu yang belum ditentukan. Mungkin setelah ada perbaikan gitu. Ya, mungkin setelah ada patch atau upgrade selanjutnya ya. Yang itu kan versi digital, Pak. Kalau versi fisiknya gimana, Pak? Kalau versi fisiknya kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa dari refund. Kalau di luar negeri bisa karena ada game shop-nya gitu kan. Gitu ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak sih ya. Gawat dong, Pak. Kita bisa jual kembali sih. Ya jual ke orang lain sih. Jual orang lain ya. Kalau kita tapi nggak refund jadinya. Karena harganya bisa turun 100-200 ribu dari harga kita. Yang penting kan balik lah, Pak. Nggak balik. Nggak balik modal sih, tapi rugi. Kan dapat main sih. Dapat main sih. Khususnya sih kita main game itu kita ngeluarin duit 100 ribuan. Ya intinya gitulah. Ya intinya nggak rugi total lah. Ya nggak rugi total. Atau kita sewakan, Pak. Bisa kita sewakan. Tapi ada jaminan. Apa jaminan? Ya deposito lah. 100 ribu atau 200 ribu. Kalau misalnya siapa tahu kita sewakan dijual sama dia kan. Wow. Rugi, Pak. Ya, rugi bandar kita, Pak. Deposito. Waduh, nggak mau saya gitu, Pak. Kalau mendapat penyewaan biasanya itu ada depositonya malah seharga game, Pak, deposito. Kalau pengalaman depan Anda apa namanya? Ya itu minimal 500 ribu. Minimal 500 ribu. 500 ribu. Tergantung gamenya. Kalau gamenya udah tua, udah lama, boleh depositonya 400, 300. Udah balik modal ya sebenarnya. Ya gitu deposito doang. Tapi kalau kita udah balikin kasetnya, duitnya balik lagi. Gitu. Berarti sekitar kayak beli beli bekas gitu dari depositonya. Ya kita nyewa, uang sewanya beda lagi, deposito beda lagi. Gitu tuh. Tapi ada notanya, jadi notanya jangan sampai hilang. Oke. Tapi kalau kasetnya baret, kita diambil depositonya. Dianggap kita beli kaset bekasnya itu. Jangan sampai rusak makanya. Itu bangsatnya kalau kita nyewa-nyewa. Di tempat penyewaan Anda gitu, Pak. Ya.
dia ada pengalaman kehilangan kaset atau dijual kasetnya Pak? Enggak sih. Enggak balik-balik aja. Oh, enggak balik-balik, lama udah saya nyewa sebulan, tapi enggak balik-balik. Udah dianggap dibeli lah jadi. Oh, gitu dah ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kasetnya itu ya. Ya makanya bahayanya gitu, makanya harus dideposit seharga kaset. No. Mengikuti harga laju kasetnya sih. Oh, lagu kasetnya. Oh, ya. Oke, Pak, next dari Bapak mungkin. Yang sekarang berita dari Genshin Impact yang akan mendapatkan konten update di bulan Desember ini. Yang direncanakan akan rilis pada tanggal 23 Desember 2020 2 hari sebelum Natal. Mantap nih. 2 hari sebelum liburan kita Pak. Libur ini 23 itu tanggal 3 hari lagi lah Pak. 3 hari lagi. 3 hari lagi lah. 23 rilis, downloadnya seharian, ya 24 lah mungkin 25. Oh, itu lemot internet Anda Pak. Iya Pak. Lemot internet Anda itu. Game apa? Wifi Indigo. Indigo, wah. Jelek sekali. Indigo, itu bisa lihat hantu jadi Pak. Ah iya. Lihat hantu jadi Pak, itu hantu. Indigo lah yang paling sakti lah kelihatan. Nggak ada hantu baik Pak, kayak Casper gitu Pak. Nggak ada. Dan di update terbaru ini kita akan disuguhkan suatu tema yaitu berjudul Chucks. Benar saya mengejanya Pak. Chuck Prince dan the Dragon. Ada dragon di sana Pak? Ada si Valin. The Valin. Satu atau baru satu sih yang kelihatan yang saya main. Oh, yang di sini kita akan disuguhkan dengan tema es atau berarti ada naga es nanti gitu. Ada naga es mungkin nanti Pak. Oh, bisa jadi. Di tanah es kita suatu wilayah yang diselimuti es, Antartika kayaknya Pak. Oh iya. Antartika. Yang saya mainin belum kebuka sih itu. Anunya ya. Daerah esnya tuh ya. Belum kebuka. Oh, yang kayak saya dapat kemarin lihat dikit Pak, ada awan-awan gitu ya. Ada gunung es, ada tanah yang selimuti es di sana salju. Nah, salju. Gunung es. Nah, gunung es juga ada disebut dengan Dragon Spine. Di mana kita akan bertualang di tempat ini melawan kedinginan. Sambil kedinginan nggak pakai nggak pakai baju jaket Pak. Pedangnya masih melayang Pak. Masih. Itu unik itu. Nggak nempel di punggung. Nggak nempel itu. Itu unik sekali itu. Dan ada karakter baru yang digadang-gadang akan berbintang 5 dia Pak. Iya. Siapa? Paling tinggi itu bintang 5 memang ya Pak. Di sini namanya Albedo dan dia Ganyu. Apa? Ganyu gitu. Ganyu. Mana? Ganyu. Oh, Albedo dan Ganyu. Ada 2 karakter baru. Albedo dan Ganyu. 2 karakter baru. Si Albedo yang saya tahu sih dia bintang 5. Tapi kata teman saya sih jelek. Oh, jelek? Nggak bagus. Dan kurang berguna. Karakter bintang 5 belum tentu bagus ya. Kan suka-sukaan karakter katanya di sini. Iya sih, yang doyan sama nggak ada OP gitu Pak. Yang doyan sama waifu-waifunya. Gitu tapi kan. kalau seperti saya yang menikmati gamenya, karakter bintang 5 belum tentu OP. Belum tentu itu kan overpower lah. Kayak kita itu di sini tuh main cocok-cocokan karakter gitu Pak. Ya, dengan gimana kita mainnya gitu. Misalnya kita suka dengan serangan jarak jauh, kita mainnya yang karakter jarak jauh bawa panah. Suka barbar ya maju ya bawa pedang, bawa tombak gitu. Bawa apa lagi? Seperti saya suka sama Razer. Itu bintang 4 tapi OP. Oh, OP. Oh, kok bisa OP dia Pak? Kalau benar ada build-nya itu bagus. Oh, ada build item gitu Pak? Iya, pastinya. Anda nggak tahu Genshin Impact ternyata. Nggak main saya Pak. Nggak main. Kan saya kan di sini kan bisa menunjukkan tips and triknya sedikit Pak, gimana build. Nanti tonton konten kita berikutnya ada tips and trik untuk udah ada build item gitu di. Build item belum. Ya, mungkin tips and trick farming sama gitu leveling. Nanti kita bikin ya tim. Udah kita bikin, kita tinggal upload aja belum. Enggak tipsnya yang item. Yang tips item saya tidak mau bikin ruwet. Kok ruwet Pak? Iya. Kan bisa membantu subscriber kita Pak. Iya sih, cuman saya belum pro Pak, saya di item. Nanti kan bisa item saya aja masih cupu. Nah, menunjukkan walaupun item cupu bisa menaikkan level gitu nanti judulnya Pak. Bisa. Untuk karakter yang Anda suka itu yang Anda anggap OP itu. Bisa. Oke, dan di update ini akan ada berbagai reward
yang akan menggoda di tengah-tengah gamenya, di mana akan menjadi apa namanya, mungkin gem dia primogem gitu kan. Bagus, mungkin banyak dia primogemnya di daerah ini, atau bisa jadi senjata mungkin item. Kalau misalnya udah daerah baru biasanya sih ada world quest-nya itu pasti nambah lagi. Aduh dah, quest itu akan makin menarik pasti Pak. Quest sampingnya bakal berhadiah primogem juga pasti nambah lagi. Belum lagi ada domain baru, mungkin bakalan keluar domain baru juga di sana. Domain itu kalau yang belum tahu tuh, domain tuh kayak dungeon gitu, tempat bisa kita jelajah. Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Soalnya kan itu belum rilis juga sih. Kita masih. Kalau yang sekarang berapa daerah dia Pak? Daerah katanya luas. Kalau kotanya sih baru 2 sih ya, Liyue sama Mondstadt. Ada bertingkat gitu Pak. Daerahnya gitu, kayak di anime gitu kan, ada yang bertingkat lantai 1, lantai 2. Oh enggak, itu kan beda. Itu kan dungeonnya abis apa namanya, lupa saya. Oh berarti ada ruangannya itu kayak satu ada tempat farming gini Pak, primogems Pak. Ruangnya habis apa namanya, lupa saya. Ya, pastinya ada ruangan itu tuh ada 1 lantai sampai lantai 12 kalau nggak salah. Nah, di 1 lantai itu ada 3 ruangan. 3 ruangan lagi dibagi 1 lantai, dibagi 3 ruangan lagi. Nah, makin tinggi makin susah sih. Oh, iya pasti itu. Untuk karakter saya aja baru kebuka sampai lantai 3, Pak. Susah. Oh, masih bisa disimpan sampai lantai berapa gitu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, Pak. Mantap. Dan konten ini akan dihadirkan di versi PS4, PC, Android, dan iOS. iOS. Versi mobile dan PC dan PS. Xbox nggak ngambil gini. Xbox. Ngambil Genshin kayaknya. Nggak ada, Pak? Nggak ada kayaknya. Kok nggak ya? Nggak joinan karena Cina. Karena Microsoft ya, Microsoft yang punya ya. Microsoft kan Amerika. PS, Sony, masih lain apa namanya? Sony kan Jepang. Oke, next dari Indonesia sekarang mengeluarkan game baru. Game baru ya. Mirip sama Bully. Tapi versi Indonesia. Jadi di sini tuh Bully, tahu kan Bully di PS2 dulu? Oh, tahu, Pak. Kita bisa mukul-mukul teman di sana, Pak. Buatannya Rockstar. Nah, di sini tuh game tawuran juga sih. Bisa di sini tuh di ceritanya tuh seorang siswa yang namanya Budi, Pak. Ini Budi terkenal sekali itu. Nah, namanya pasaran banget sih. Kita punya teman juga namanya ya, Budi. Banyak. Selamat datang buat Budi. Terus ada si Budi ini masuk ke geng yang namanya Para Kacuk. Nah, ini nama judul gamenya Para Kacuk. Jadi tujuannya tuh membuat geng-geng ini menjadi nomor 1 lah. Paling hebat gitu. Nah, kayak gitulah kurang lebih bayangannya, dan ini bakalan dirilis di Steam tahun depan. Semoga sukses gamenya untuk Indonesia tercinta ya, kita. Masih akan mencoba untuk mencari gininya sih, izinnya untuk rilis di PlayStation sama Xbox juga. Oh, platform yang lain, Pak, ya. Sama Nintendo Switch juga. Nintendo Switch itu kan kalau itu bisa dirilis di Nintendo Switch kan bisa dimainkan lebih portable. Ya. Atau mungkin di mobile. Android Pak. Pasti banyak yang main, Pak. Tapi untuk di sini sih belum ada sih beritanya, baru targetnya dia tuh di Steam yang utama, di PC. Terus nanti mungkin bakalan menjajah ke PlayStation sama Xbox sama Nintendo. Dan untuk tanggal 18 dihitung dari tanggal 18 Desember ya. Game ini baru diselesaikan tuh sekitar 20%-nya. 20% 18 Desember. Rencana rilisnya kapan, Pak? Tahun depan, Pak. Tahun depan, bulannya belum ditentukan. Belum ditentukan. Oh, bisa ditunda kayaknya, Pak. Akhir-akhir delay, Pak. Lagi ngetren. Apa namanya? Delay atau penundaan ya. Penundaan jadwal. Ngaret, Pak. Indonesia itu ngaret sekali itu, Pak. Next, ada lagi, Pak? Ada paket yang baru nyampe. Bisa kelihatan di kamera? Kelihatan nggak? Editor. Buka, Pak. Dari editor kita bisu, Pak. Tumben nggak keluar suaranya. Kita punya penonton juga, Pak. Ada bintang tamu. Ada bintang tamu tapi nggak mau ikutan ya. Awas. Saya kena nanti. Nggak mau. Jauh banget, Pak. Kira-kira apa ini? Sini, Pak. Kira-kira apa ini? Sembunyikan.
Sembunyikan dulu. Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan nih, Pak. Aduh. Sembunyikan dulu, Pak. Sembunyikan. Bohongan ini, Pak. Apa ini? Tara. Ini, Pak. Cyberpunk 2077. Cyberpunk Ya. 2077. Ini baru kita Udah kita beli. nanti-nantikan ini, Pak. Kasihan kurirnya tadi itu. Ya, kurir. Membludak ya, Pak. Kurirnya- Karena 12 gitu, Pak. Ya, kurirnya Open. kebanyakan paket. Kebanyakan paket ya, Pak. Nanti install ya di PS Anda, Pak. Wih, ini unboxingnya apa namanya? Greget, Pak. Beda Greget, sama Pak. yang lain, Pak. Apa namanya? Out of the box. Out the box. Beda dari yang lain. Beda yang dari yang lain. So, Saya dapat gantungan kunci aja dah, Pak. hah, bonusnya Bonusnya Pak, apa ini? Samurai. gantungan kunci Samurai ya. Ya. Ya lumayan lah. lumayan. Cuman paling 2000. Tumben saya beli kaset, Pak. Kok gitu? Gini. Enggak, ini emang gini. Oh, emang gitu kan. Kirain rusak, Pak. Nah, ini jadi bisa di Slide ya, Pak. kasetnya di slide Oh, aja. di slide ya, Pak. Apa ada? Ada banyak, Pak. Isinya apa tuh? Ada buku. Ini ada wall compendium. Ini ada Wall mapnya. compendium. Ada mapnya. Ada mapnya, Pak. Oh, wall. Ada apa namanya kayak tabel Ini mapnya. present day. Apa nih sih? Oh, cerita-cerita gitu, Pak, dalam bahasa Inggris. Ya. Ini Oh, mapnya original yang text. lumayan gede sih mapnya ya. Apa sih nama kotanya? Night City. Naik City, Pak, ada satu dangingo. Ini nama Naik City, Ini Naik City. nama gininya nama kotanya. Terus ini kecamatan kali ya, Watson itu Westbrook. Oh, Center. City Center. Oh, Ini di Kota kelurahan Tengah. mungkin Central Hill. Center here. Oh, Mungkin kelurahan. kelurahan kali yang kecil-kecil ini. Oh, itu belum kayaknya nambah kayaknya lagi. Mungkin ya, nggak tahu sih. Belum main Naik. ya, belum main, kita belum main. Kota Malam, Pak. Kota Malam. Kota Malam. Terus ini apa? Terus malam di sana, Pak, di gamenya? Nggak tahu. Oh, belum tahu ya, kita belum main ya. Nggak sih kayaknya, pasti nggak mungkin lah terus malam. Ini apa ya? City, Pak. Samurai. Oh, post office, kartu pos gitu. Amplop, enggak? Apa sih? Apa ini? Kartu pos, Pak, ada stemnya. Pasifika. Enggak, begini banyak. Anu ini, Pak, foto mungkin, Pak, foto gitu. Oh, Nggak, kartu- foto anunya nih, Pak. Kartu yang di kayak di Kuta gitu loh, dijual kan di Kuta banyak. Pos gitu, pos card gitu. Dapat 3 ya? Dapat 3, Pak. Dapat 3. Jring kita, Pak. Jring. Diam ini, Pak. Oh. Kletek ya, Pak. Kan ini udah dari bubble wrapnya. Enggak meletek ya, Pak. Meletek. Wow, Waduh. CD-nya berapa sih, Pak? CD-nya 2 dong. 2 DVD. Oh, 2 nanti Blu-ray install, ya. Pak. Yang satu buat install game, yang satu buat game buat playnya. Oh, gitu ya. Ya, yang ini playdisc, yang pertama ini playdisc, yang satu ini data disc. Oh. Jadi yang masukin game yang data dulu. Oh, berarti ini besar sekali, Pak. Kan 70 gigaan. Ini totalnya di belakangnya ada tulisan 70 giga. 70 giga, Pak. Tambah DLC, Tambah DLC. Oh, DLC kan tambah download. update, Tambah update. belum lagi. Wadaw. Di sini nggak ada apa. Oh, di sini stikernya, ini stiker bonus. Stiker. Nggak ada kode DLC, nggak ada. Ini kayak Deep Explode, Pak. Ada ledakan bom. Wah, pas banget ya sama channel kita. Wadaw. Nggak ada, itu aja lagi. Nggak ada lagi yang lain. Saya mau ini ya. Itu aja, Pak. Itu aja. Welcome to Night Squad. Night Squad? Night City. Night City. Welcome to Night City. Night Squad tuh lain lagi. Konten selanjutnya main game ini masuk. Wow. Kita bakalan main Cyberpunk Saya penasaran sih. 2077. Jadi. Baru lihat kasetnya penasaran, Pak. Kemarin enggak sih? Ya. Oke, segitu aja dulu guys. Sementara selain unboxing ini kita tunggu aja konten kita buat main review Cyberpunk-nya. Cyberpunk. Jadi kalian bisa nonton video-video kita yang sebelumnya di pojok kiri atas, nanti udah di sebelumnya ada gininya, ada linknya. News, ada. Terus saya nggak pernah main sekarang, Pak. Aduh. Dia lagi bingung nyari konten buat main. Ada Dan kita kerjaan juga lain sebenarnya, Pak. Dan kita juga minta tolong untuk kalian subscribe, like video ini kalau kalian suka, dislike Jangan kalau lupa kalian tidak subscribe. suka. Dan kalian bisa komen-komen di bawah untuk apa yang kurang di konten kita. Segitu aja dulu untuk video kali ini. See you See you next next time. time.
See you next video ya. Next time atau next videos. Thank you for watching guys. Thank you for watching. Bye. Goodbye my friend.